Tujuannya adalah kita tidak mudah menghakimi orang lain, ya. Kita tidak mudah menghakimi atau membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, padahal ada para ulama yang mengatakan atau berpendapat seperti itu. Ketika kita melihat saudara kita, ya, berpegang dengan pendapat yang tidak kita pegang, ya, maka kita lebih bisa bertoleransi dengannya. Ini tujuan dari kenapa kita harus mengetahui perbedaan pendapat di antara para ulama, terutama di dalam masalah fikih, ya. Di dalam masalah fikih, sebagian besar masalah fikih itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, sebagian besar. Hanya sedikit saja yang terdapat ijma', ya. Ijma' para ulama itu hanya sedikit saja, mungkin hanya seratusan permasalahan itu yang terdapat ijma' para ulama. Selebihnya di dalam masalah fikih, di dalam masalah furu'iyah, masalah cabang, itu terjadi perbedaan pendapat yang banyak dari kalangan para ulama, ya. Bahkan Imam Ibnul Munzir rahimahullah taala, ya, itu membuat atau menulis kitabnya yang disebut dengan kitab Al-Ijma', ya, boleh dilihat, ya. Isinya adalah perkara-perkara atau permasalahan-permasalahan yang para ulama ijma' di dalamnya, tidak terjadi perselisihan pendapat di dalamnya. Itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan permasalahan fikih yang begitu luas, begitu banyaknya, ya, hanya sedikit. Itu pun masih dikritisi oleh para ulama yang lain, ya. Kitab Al-Ijma' Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala itu pun dikritisi oleh para ulama. Ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Munzir itu sebagai sebuah permasalahan yang ijma', padahal, ya, di dalamnya terdapat khilaf, terdapat perbedaan pendapat, ya. Artinya di sini kita perlu memahami bahwasannya perbedaan pendapat para ulama itu pasti terjadi atau sering terjadi. Bahkan lebih banyak khilafnya daripada ijma', ya. Lebih banyak khilafnya. Ini di dalam masalah furu'iyah, di dalam masalah cabang. Adapun di dalam masalah pokok, ya, di dalam masalah usul, ya, maka tidak ada terjadi perbedaan di antara para ulama, ya. Contohnya di dalam masalah akidah, ya, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga seorang yang menyelisihi pendapat para ulama di dalam masalah usul, ya, maka sungguh dia telah menyimpang, ya. Tapi berbeda dengan masalah furu'iyah. Jika ada seorang yang tidak sependapat dengan pendapat kita, maka tidak dikatakan dia menyimpang, ya, tidak dikatakan dia menyimpang. Baik, pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwasannya membaca surat apapun itu cukup, ya, tidak harus membaca surat Al-Fatihah. Wastadallu bi'umumi qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya. Dan beliau berdalil dengan keumuman firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa yang mudah, jadi tidak mengkhususkan surat Al-Fatihah untuk dibaca. Dari sini Al-Imam Abu Hanifah berdalil tentang tidak wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Wa bima thabata fi sahihain min haditsil musii salatuhu wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, sebuah hadis yang dikenal dengan al-musi salatuhu, atau orang yang salah salatnya. Mungkin antum pernah mendengar ada seorang sahabat yang salatnya itu cepat sekali salatnya, kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, ya, disuruh ulang salatnya,
Kemudian di akhir diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana salat yang benar. Ya, di dalamnya terdapat sabda Nabi SAW, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Fa'amarahu biqira'ati ma tayassar wa lam yu'ayyin lahu al-Fatihah. Ya, Nabi memerintahkan, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk membaca apa yang mudah untuk dibaca. Ya, tidak menentukan atau tidak mengkhususkan surat Al-Fatihah. Dari sini, dari dalil ini juga Al-Imam Abu Hanifah berdalil atau berpendapat bahwasannya membaca surat Al-Fatihah itu tidak wajib, tetapi boleh membaca surat yang lainnya. Ya, ingat ya, ini permasalahan fikih, tidak boleh ada yang kenapa Ustaz ini mengatakan seperti itu. Tunggu pendapat yang kedua. Ya, ini pendapat jumhur. Ya. Wal qaul tsani annahu yata'ayyanu qira'at al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua, bahwasannya wajib untuk membaca surat Al-Fatihah, wala tujzi as-shalah biduniha. Dan salat itu tidak cukup kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua, pendapat yang sangat berseberangan dengan pendapat yang pertama. Wa huwa qaulu baqiyatil a'immah, yaitu ini pendapatnya jumhur al-ulama, yaitu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Pendapatnya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Wahtajju bihadzal hadits, ya, fahiya khidaj. Ya, dan mereka berpendapat dengan hadis ini. Hadis yang mana? Hadis yang terakhir kita baca kemarin, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj thalathan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat, ya, melakukan sebuah salat yang tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah, fahiya khidaj thalatha, maka salatnya kurang. Ya, 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Ai ghairu tamam, salatnya kurang sempurna. Ini pendapat kedua berdalil dengan hadis ini, bahwasanya siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya, ya, maka salatnya itu tidak sempurna. Ya. Ya, wahtajju bi haditsin, dan juga berdalil dengan hadis yang lain. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna salat atau tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ini dalil yang kedua, dan juga berdalil dengan hadis yang lain, la tujzi'u salatun la yuqra fiha bi ummil Qur'an. Ya. Tidak sempurna atau kurang salat seseorang ketika tidak dibaca di dalamnya, ya, bi ummil Qur'an atau surat Al-Fatihah. Ya, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang jumhur, bahwasanya seorang ketika dia sholat maka wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya, ya, ini permasalahan yang sering terjadi perdebatan, ya, di antara kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Hal tajibu qira'atul Fatihah 'alal ma'mum?
apakah wajib membaca surat Al-Fatihah bagi makmum? Ini ketika seseorang sholat berjamaah dengan imam, apakah makmum juga wajib untuk membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Ya. Di sini terdapat 3 pendapat dari para ulama. Dasar perselisihan para ulama di dalam masalah ini adalah adanya dalil-dalil yang secara zahir, yang tampak dari secara zahir, ya, secara zahir, secara yang tampak, beberapa dalil yang mengatakan bahwasannya wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ada beberapa dalil. Dalilnya adalah dalil yang tadi, yang mengatakan bahwa seorang wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga ketika dia sedang makmum. Ya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi salat yang disebutkan bentuknya umum. Ya. Jika salat berjamaah itu juga jika salatnya seorang yang menjadi imam, bisa juga seorang yang salatnya menjadi makmum. Artinya wajib dia membaca surat Al-Fatihah berdasarkan dalil ini atau hadis ini. Ya, begitu juga dengan hadis yang sebelumnya, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahuwa fahiya tidak. Barang siapa yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya, maka salatnya tidak sempurna. Ini juga dalil yang mengatakan bahwasanya wajib makmum untuk membaca surat Al-Fatihah di belakang. Kemudian ada juga dalil yang tampaknya secara zahirnya bertentangan dengan dalil-dalil yang mengatakan wajib. Yaitu seorang wajib diam ketika membaca surat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka simaklah kalian, ya, dan diamlah, ya, agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya umum. Ketika dibacakan Al-Quran, maka kita wajib diam, wajib untuk menyimak, wajib untuk mendengar bacaan Al-Quran tersebut, ya, dan diam. Ya. Ketika imam membaca Al-Quran, membaca surat, membaca Al-Quran, maka makmum wajib untuk diam, karena dia sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang berikutnya, ya, dalil yaitu hadis Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi salatan tadhunnu annaha as-subh. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, ya, dan kami mengira, ya, para sahabat mengira bahwasanya itu adalah salat subuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal qara'a minkum min ahad?" Apakah ada di antara kalian yang membaca ketika salat? Ada terdengar suara bacaan Al-Qur'an di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun ana. Berkata seorang laki-laki, "Saya wahai Rasulullah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni aqulu ma li unaza'ul Qur'an."
kenapa aku ditandingi dalam membaca mengikuti syaitan tersebut, mengikuti jalannya syaitan, ya. Dan orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang mudah untuk digoda oleh syaitan. Sekarang kita lihat atau berkaca kepada diri kita masing-masing, ya. Apakah kita masih mudah untuk digoda oleh syaitan atau tidak? Ya. Jika kita masih digoda, masih mudah untuk digoda oleh syaitan, berarti kita masuk ke golongan yang kedua tadi. Orang-orang yang mudah untuk digoda oleh syaitan. Bagaimana caranya untuk menghindar atau memperkuat diri, memperkebal diri dari godaan syaitan? Dijelaskan dalam ayat tadi, yaitu dengan cara beriman dengan sebenar iman, dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dari godaan syaitan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menganjurkan kita ketika hendak membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk membaca al-isti'adah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa idza qara'ta, ya, fa idza qara'ta, menggunakan fi'il madhi, ya, menggunakan fi'il madhi. Ya, kalau di antara antum ada yang pernah belajar bahasa Arab, fi'il ada yang disebut dengan fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il madhi itu digunakan untuk yang lampau, yang sudah terjadi. Fi'il mudhari' itu digunakan untuk yang sekarang, ya, untuk masa sekarang dan yang akan datang. Sedangkan fi'il amr adalah bentuk perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il madhi di sini. Kenapa kira-kira? Fa idza qara'ta, jika engkau telah membaca, gitu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, karena menggunakan fi'il madhi. Kenapa kira-kira? Kenapa Pak Yayat? Pak Yayat, kenapa kira-kira Pak Yayat? Taukid. Ya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il madhi, tetapi maksudnya adalah fi'il mudhari yang akan datang. Ya, fa idza qara'ta bukan artinya adalah ketika engkau telah membaca Al-Qur'an maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan itu artinya. Tetapi jika engkau ingin membaca, ya, ingin membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu artinya sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ayat tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan ayat yang seterusnya. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggunakan fi'il madhi, idza qumtum. Itu fi'il madhi. Artinya apa? Jika engkau, ya, kalau kita ingin artikan fi'il madhi berarti yang sudah lampau. Jika engkau telah sholat, maka berwuduklah. Ya, ini tidak sesuai, ya, karena berwudu itu dilakukan sebelum sholat. Maka artinya adalah idza qumtum ila shalah, jika kalian hendak ingin mendirikan sholat. Itu artinya, ya. Jadi bukan maksudnya bahwasannya ketika kita telah selesai membaca Al-Quran baru mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan, ya. Tetapi ketika hendak atau sebelum membaca Al-Quran maka diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya. Fallahu ta'ala ya'muru bimusana'atil aduwil insi wal ihsani ilaihi liyaruddahu anhu tab'ahu ila al-muwalati wal musafah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap lawan kita dari jenis manusia, yaitu syaitan dari kalangan manusia. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepadanya. Kenapa? Liyaruddahu anhu tab'ahu ilal muwalati wal musafah. Untuk mengembalikan tabiatnya kepada tabiat aslinya, yaitu kecintaan. Ya. Ini ketika kita bermuamalah dengan al-adu al-insi, syaitan al-insi. Ya, syaitan dari kalangan manusia. Ingat ya, syaitan itu ada dua jenis. Ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan al-isti'adah, memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-adu asy-syaitan. Ya, dari musuh kita syaitan dari kalangan jin. Ya, la mahala, tidak ada jalan lain, harus diperangi. Ya, harus diperangi. Ya, musuh kita yang satu itu. Ya, id la yaqbal musana'ah wala ihsana, karena syaitan yang itu tidak menerima perbuatan baik dari kita. Tidak boleh kita berbuat baik kepadanya. Ya. Wala yabtaghi ghayra halaki ibni Adam li shiddatil adawati bainahu wa bain abihi Adam. Ya. Dan harus kita jadikan sebagai musuh hidup kita. Tidak boleh kita mengambil atau menjadikan syaitan tersebut sebagai teman kita atau sebagai penunjuk kita, sebagai yang kita ikuti. Tidak boleh. Sebaliknya, syaitan itu harus dijadikan sebagai musuh kita, musuh utama kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salam, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu terhadap kalian adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Harus dijadikan sebagai musuh. Tetapi jika berasal dari golongan manusia, maka harus kita berbuat baik kepadanya. Ya, wajib untuk berbuat baik kepadanya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-isti'adzah atau ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Maknanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim maknanya adalah ay astajiru bi janabillahi minasyaitonir rajim an yadurrani fi dini aw dunyaya aw yasuddani an fi'lin ma umirtu bihi, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim artinya adalah aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya. An yadurrani fi dini au dunyani, agar dia tidak memberikanku mudarat, ya, atau agar dia tidak memudarati dunia, agamaku maupun duniaku. Au yasuddani an fi'lin ma umirtu bihi, atau menghalangiku dari perbuatan yang aku diperintah untuk berbuatnya. Jadi ini adalah makna dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi maknanya sejauh itu, ya, bukan hanya sekedar aku memohon, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Mungkin ini yang kita tahu ya, secara artiannya seperti itu, arti kata perkataannya. Tapi maknanya itu jauh lebih panjang, lebih luas daripada itu. Ya, jadi aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena yang bisa memberikan perlindungan kepada kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan diri kita. Jangan menganggap diri kita ini kuat tahan terhadap godaan syaitan, tidak. Tetapi kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dari godaan syaitan. Jangan merasa, dan tidak boleh kita merasa kuat, merasa iman kita sudah kuat, tawakal kita sudah kuat, kemudian kita merasa tidak butuh lagi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk meminta pertolongan kepadanya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, ar-rajim. Apa yang dimaksud dengan syaitan? Apa yang dimaksud dengan syaitan? Fi lughatil Arab mushtaqqun min syatana idza ba'uda. Dalam bahasanya orang-orang Arab, syaitan itu diambil dari kata syatana, artinya menjauh, ya, menjauh. Fahuwa ba'idun bifisqihi an kulli khair. Artinya syaitan itu jauh dari kebaikan disebabkan karena kefasikannya. Ya. Syaitan ya, artinya secara bahasa, yaitu dia dijauhkan dari kebaikan karena disebabkan oleh kefasikannya. Itu yang disebut dengan syaitan. Jadi orang atau manusia yang dikatakan syaitan adalah orang yang jauh dari kebaikan karena disebabkan oleh kefasikannya. Disebabkan oleh kefasikannya. Baik. Qala Sibawi, Al-Arab taqulu, berkata Sibawi, orang Arab mengatakan tasyaitana fulanun idza fa'ala fi'la syayatin. Ya. Tasyaitana fulanun, fulan tasyaitana. Artinya adalah idza fa'ala fi'la syayatin, ketika dia mengerjakan perbuatannya syaitan. Ya, disebut dengan tasyaitana. Ya. Dan itulah pendapat yang benar ya. Arti dari syaitan diambil dari kata syaitana yang artinya adalah idza ba'uda, jauh atau menjauh. Ya. Fasyaitan mushtaqqun minal bu'di 'ala sahih wa lihada yusammuna kull mutamarridin min jinni wa insi wa hayawan syaitana. Ya. Makanya orang-orang Arab menyebut setiap hal yang durhaka atau setiap makhluk yang durhaka dari golongan jin ataupun golongan manusia atau bahkan hewan itu disebut dengan syaitan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syayatinal insi wal jin. Syaitan-syaitan dari golongan manusia dan jin. Ya, artinya syaitan juga ada yang berasal dari golongan manusia. Kemudian ar-rajim. Apa yang dimaksud dengan ar-rajim? Ay annahu marjumun matrudun 'anil khair. Ya. Yaitu dia dijauhkan atau terusir dari kebaikan. Ya. Terusir dari kebaikan atau dijauhkan dari kebaikan. Itu yang disebut dengan ar-rajim.
atau kalau kita diperintahkan untuk melakukan. Ini secara umum atau secara garis besar makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kira-kira mungkin itu dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya atau di pekan berikutnya insyaallah akan kita bahas atau kita akan mulai membahas tafsir dari Al-Basmalah, ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita akan membahas apakah ini perselisihan pendapat yang sering kita temukan. Kadang di satu masjid ada yang imamnya harus membaca basmalah, ada di masjid yang lain basmalah juga dibaca. Sebenarnya yang mana sih yang benar? Apakah basmalah itu harus dibaca atau tidak? Apakah harus dibaca sir atau jar? Kalau kita ke masjid-masjid umum, itu kita temukan kebanyakan basmalah ini dibaca jar, bahkan disalahkan ketika ada imam yang tidak membaca basmalah, disalahkan, disalahkan. Dan beberapa waktu yang lalu pernah seperti itu juga di sebuah masjid. Ketika nggak baca basmalah disalahkan oleh para jamaah. Akan kita bahas di pekan depan insyaallah taala. Apakah membaca basmalah itu harus atau tidak? Atau memang masing-masing merupakan pendapat dari para ulama? Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Allah taala a'lam wa a'lam bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.